Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik SD Muhammadiyah Purin. Nah, kemarin sudah belajar tentang pakaian ya. Subtema 2 itu pakaian. Nah, sekarang kita sudah masuk di subtema 3. Itu kita ternyata akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Wah, ini cocok sekali karena seperti saat ini kita menggunakan teknologi untuk komunikasi. Tapi sebelumnya seperti biasa kita belajar menghafal dulu surat Al-Insyiqaq, kita sampai di ayat kelima berarti ya. Yuk semuanya, yuk kita mengaji dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, itu tadi ayat kelima. Sekali lagi yuk dari awal sampai ayat 5 dulu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas sama'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya, di surat Al-Insyiqaq ayat 1 sampai 5 ya, bisa kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajaran temanya. Kita sudah sampai di subtema 3. Kalau subtema 1, kalau kalian masih ingat ya, subtema 1 itu tentang teknologi makanan, subtema 2 itu teknologi pakaian. Kalau subtema 3 kali ini adalah teknologi komunikasi. Ini YouTube, HP. Nah, ayo kita belajar tentang teknologi komunikasi. Kita sudah sampai di halaman 116. 116 dibuka 116. 116. Loh, ini ada WA ini. WA ini. Yo, perkembangan teknologi komunikasi. Nah, yo, tak bacakan. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap orang memerlukan orang lain. Ya, jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya manusia tidak bisa hidup sendiri. Sendirian, dewean itu nggak bisa, ya. Pasti butuh orang lain, butuh beli makanan dari orang lain. Nggak bisa buat makanan sendiri, bisa Pak lah. Yang lain tetap butuh baju, butuh rumah, mau bangun rumah sendiri. Wah. Manusia itu adalah makhluk sosial, jadi membutuhkan orang lain, ya. Lanjut. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Komunikasi itu adalah menyampaikan pesan, ngobrol ya. Kalau ketemu langsung itu ngobrol, ngomong. Ya, komunikasi itu saling berbagi pesan, ya. Pesan dikirim ke orang lain, nah nanti bales. Nah, itu ngobrol, itu komunikasi. Saat berkomunikasi kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu ruang komunikasi manusia amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi makin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi. Ya, kalau zaman dulu susah ya, susah sekali mau komunikasi itu susah. Surat nyampenya seminggu, mau ngirim surat nyampenya seminggu. Lah sekarang tinggal WA langsung sampai ya. Yo kita lihat ini. Oh, ada Pak Pos, ya, ada Pak Pos ini. Kita lihat ada Pak Pos. Pak Posnya mengantar surat untuk Siti. Oh, kita lihat. Sore hari, Dayu dan Lani berkumpul di rumah Siti. Saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti.
Seminggu yang lalu Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Oh, seminggu, ya, pesan buku seminggu. Kalau di Tokopedia lebih cepat ya. Sekarang semua bisa dibeli lewat HP, tinggal tutut, milih barangnya, bayar, nanti Pak Posnya datang mengantarkan barang yang kita pesan. Nah, ini tadi Siti membeli majalah yang dipesan ibunya lewat HP seminggu. Wah, seminggu baru sampai. Selanjutnya, oh ini. Jadi Siti itu beli majalah. Nah, ini salah satu isi dari majalahnya ini. Yuk kita baca bersama-sama tentang sejarah komunikasi. Seperti biasa, sudah tak coret-coret paragrafnya 1 sampai 4. Bisa ya menghitung paragraf, kalimat utamanya di awal paragraf. Nanti kalian siap-siap nulis ya. Oke, paragraf pertama. Judulnya dulu dibaca, jangan lupa. Sejarah komunikasi. Paragraf 1. Komunikasi adalah cara menyampaikan gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang ya. Jadi zaman dulu itu mau nyebar komunikasi ya lewat tatap muka langsung, ketemu orangnya, ngobrol, baru informasi akan berkembang. Tapi kalau dipikir-pikir, wah lama, mau nyebar informasi harus ketemu orangnya dulu. Nah, maka teknologi ini berkembang untuk menjawab pertanyaan itu. Paragraf 2. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampai pesan ya. Kalau zaman dulu, ini zaman dulu lagi ya. Zaman kerajaan ini. Kalau suku Indian ya di Amerika Utara sana itu mereka menggunakan asap. Ya, jadi mereka membakar sesuatu, ada asap dari jauh itu kelihatan. Di sana tempatnya orangnya ngumpul di sana ya. Kalau memberitahu informasi lokasi itu pakainya asap. Dia akan ngobong dedaunan, nanti dari jauh kelihatan. Itu asapnya di sana ngumpul ke sana. Asapnya di sana ngumpul ke sana ya. Pakai api, pakai asap api. Kalau di Indonesia pakai kentongan, kentongan, tahu kentongan ya? Tok 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 tok. Biasanya dari bambu dibolongi atau kayu dibolongi, ditutup nanti akan ada suaranya. Tong tong tok 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 tok, maka disebut kentongan. Tung 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 tung. Biasanya sebagai tanda bahaya, tapi juga bisa dipakai untuk tanda aman. Kalau di balai desa, kalian pernah ke balai desa itu ada tandanya. Kentongan tong, tok, 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 tok itu aman. Kalau ada dua, satu, ada yang dua, tok, 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 tok itu tandanya apa? 3, tok, 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 tok itu ada tandanya di kalau di balai desa ya. Tempatnya Pak Hafiz ada, karena Pak Hafiz rumahnya sebelahnya adalah balai desa. Ya, itu ada tandanya, ada tanda maling itu ada tandanya sendiri. Tok, 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 tok. Kebakaran, tok 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 itu ada tandanya sendiri ya. Tetapi itu zaman dulu, sekarang sudah nggak dipakai lagi, langsung ya pakai HP langsung nyebar semua. Ya. Paragraf ketiga. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Ya, sekarang ditulis. Tadi kalau komunikasi lisan, pakai ngomong, pakai suara, sekarang pakai tulisan. Nah, yang pertama ternyata adalah surat. Surat dulu ditulis di daun lontar. Daun lontar itu daunnya itu panjang-panjang, daunnya panjang, ditulis. Sebelum adanya kertas, terus adanya kertas. Orang mulai membuat koran, orang mulai membuat majalah, ya.
koran, majalah. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Jejaring sosial, ya, Facebook, Instagram, Twitter, WA, TikTok, itu juga termasuk jejaring sosial. Yo, seperti biasa kalian akan menulis paragraf, ya, menulis paragraf. Tuliskan kalimat utama. Kalimat utama bisa kalian tulis kalimat pertama di setiap paragraf sampai titik. Biasanya tak garisi ya, tapi ini tidak harus garisi karena ada beberapa kata yang digarisbawahi setelah ini. Tulis ya seperti biasa, paragraf 1, paragraf 2, kalimat pertamanya sampai 4. Tulis ini. Udah sering toh, bisa ya. Selanjutnya, ternyata ada 10 kata yang digarisbawahi di sini. Kalian lihat ada yang digarisbawahi toh. Gagasan, pesan, lisan, informasi, pentungan, penyampaian surat, koran, dan internet. Ini ada yang digarisbawahi. Ada 10, kalian tulis di sini. Tulis di baliknya 10. Ya. Dari ini, gagasan, pesan, lisan, informasi, pentungan, penyampaian surat, koran, media, sampai internet. Nah, ada 10. Nah, sekarang kita cari artinya satu persatu. Nomor 1, gagasan. Gagasan itu adalah kalian tulis di sini hasil pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia. Sama seperti ide, ya. Ide itu gagasan. Hasil pemikiran manusia nomor 1. Nomor 2, pesan. Pesan itu adalah informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan, ditulis nggak apa-apa. Informasi yang disampaikan. Informasi yang disampaikan nomor 2. Nomor 3, lisan. Lisan itu adalah kata-kata yang diucapkan. Lisan, kata-kata yang diucapkan. Jadi lisan itu langsung ngomong. Ada yang tulis, ada yang lisan. Lisan itu langsung ngomong. Kata-kata yang diucapkan. Nomor 4, informasi. Informasi itu adalah kumpulan pesan untuk disebarkan. Informasi, kumpulan pesan untuk disebarkan. Kumpulan pesan untuk disebarkan. Kumpulan pesan untuk disebarkan. Nomor 5, kentungan. Kentungan apa tadi kentungan? Alat komunikasi dengan cara dipukul. Alat komunikasi dengan cara dipukul. Alat komunikasi dengan cara dipukul, kentongan. Nomor 6, penyampaian. Penyampaian, proses menyampaikan. Proses menyampaikan. Nomor 7, surat. Surat apa surat? Surat itu apa bentuknya? Kertas. Kertas yang berisi pesan. Nomor 7, kertas yang berisi pesan. Kertas yang berisi pesan. Nomor 8, koran. Nah, kalau surat itu 1 lembar toh, kalau koran itu berarti lembaran kertas berisi informasi. Lembaran kertas berisi informasi. Lembaran kertas berisi informasi artinya lembarnya lebih dari 1 lembaran. Lembaran kertas berisi informasi. 9, media. Media adalah sarana komunikasi. Sarana komunikasi. Sarana komunikasi. Terakhir, internet. Wah, ini internet ini. Internet lebih lengkapnya internet akan kalian pelajari di SMP. SMP itu ada pelajarannya internet. Nomor 10. Internet adalah jaringan komunikasi yang terhubung ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi yang terhubung ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi yang terhubung ke seluruh dunia. Ya, jadi dibuka dari mana saja bisa. Kalian pernah lihat websitenya SD Muhammadiyah Purin? Ya, kalian lihat
sdmuhammadiyahpurin.sch.id. Kalian mau di Indonesia, lagi piknik ke Jepang, lagi main ke Antartika, dolan ke Amerika, kalian buka itu bisa dari manapun ke seluruh dunia. sdmuhammadiyahpurin.sch.id itu bisa ya, karena itu adalah internet terhubung ke seluruh dunia. Nah, selanjutnya, nah ini yang perlu kalian ketahui, keliling 123. Ini langsung saja ke sini, bawahnya ini kalian perhatikan. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi, berarti yang pinggirnya. Namanya keliling, berarti muter. Ya, muter semuanya. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi, berarti tinggal dijumlahkan, ditambah ke semua garis yang ada di luarnya. Ini, nah itu keliling. Nah, untuk mencobanya, perhatikan di belakangnya. Oh, ini gampang nih. Amati berbagai bangun datar yang ada di kelasmu. Amati gambar berikut ini. Tebalkan sisi yang membentuk keliling dari bangun tersebut. Tebalkan sisinya, sisi luarnya. Contohnya ya ini gini toh, hitam toh. Kalian tebali, boleh pakai warna lain. Pakai hitam lagi juga nggak apa-apa, ya. Berarti yang kalian garis ada garis yang luarnya saja. Yang dalamnya titik-titik ini tidak usah. Sama ini juga, garis yang luarnya silahkan kalian tebali, kalian tebali. Nah, itu adalah keliling, garis luarnya. Yang titik-titik ini nggak usah, ya. Yang luar, silahkan kalian tebali sendiri ya, gampang ini. Kalau udah, kita langsung saja ke halaman 127. Ke halaman 127. Oh, apa ini? Halaman 127. Di situ ada bacaan tentang alat komunikasi tradisional dan modern ya. Jadi ada dua jenis alat komunikasi, ada yang tradisional, ada yang modern. Nah, yuk kita baca yuk. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Berarti yang tradisional itu yang lama, yang modern itu yang baru, yang sekarang ya. Nah, kita lihat ini apa saja ini. Baliknya. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Daun lontar itu tadi ya, daun itu ditulis-tulisi, itu daun lontar. Prasasti, kalau prasasti itu batu gede, batu di sungai itu ditulis-tulisi, digambar-gambari, isinya berita, isinya pesan. Itu namanya prasasti, itu zaman kerajaan ya, Tarumanegara, zaman kerajaan-kerajaan zaman dahulu, Sriwijaya, Mataram. Kalian akan nanti belajar di kelas 5, mulai belajar kerajaan ya, kerajaan 4 kelas 5 kelas 5 nanti akan belajar tentang berbagai kerajaan yang ada di Indonesia ya. Itu nanti kalian tahu prasasti itu apa. Terus gong itu tahu ya, yang di gamelan itu gong sama dengan lonceng. Lonceng itu fungsinya juga sama seperti gong ya, memberikan informasi dari jauh berupa suara. Nah, itu tadi yang tradisional. Sekarang yang modern, kita lihat yang modern. Pada masa berikutnya muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ponsel, HP ya, HP itu terus berkembang terus. Telegraf itu surat elektronik digital. Terus telepon yang gini ya, yang ada angkanya. Halo, sini tutut ya. Wartel, dulu ada wartel. Tanya orang tuamu, wartel itu apa? Ya sekarang sudah nggak ada. Tanya wartel. Nah, terus yang terakhir adalah ponsel ya, handphone atau ponsel. Lah, kamu bisa tuliskan tadi
Alat komunikasi tradisional dan modern. Ini yang tradisional, yang atas, yang bawah adalah modern. Kalian tulis di sini. Yang tradisional apa tadi? Daun, lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Kalian tulis di sebelah sini. Daun lontar, prasasti, gong, lonceng. Yang modern, telegraf. Ini ada di sini. Telegraf, pesawat telepon, dan handphone atau HP. Itu yang masuk sini. Kalian tulis. Terakhir kita akan melengkapi kalimat yang masih kosong. Sudah ada jawabannya. Kita tinggal milih 1, 2, 3, 4, 5. Yuk kita lihat. Nomor 1 bareng-bareng. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Masa lalu berarti yang apa? Kita lihat. Alat komunikasi titik-titik digunakan pada masa lalu. Tradisional digunakan pada masa lalu. Betul. Kentungan, modern, gang, ponsel. Tradisional atau modern? Yang masa lalu. Tradisional atau modern? Yang tradisional. Berarti nomor 1 tradisional. Kalian tulis ya. Aku cuma memberi nomor. Kalian tulis di sini tradisional. Nomor 2, titik-titik termasuk ke dalam komunikasi tradisional. Yang tradisional alatnya mana nih? Kentungan tradisional. Gong juga tradisional. Wah, gimana ini? 2 bisa betul semua ini. Kalau gitu kita lewati langsung ke nomor 3 dulu. Lonceng dan titik-titik memiliki fungsi yang sama. Apa tadi yang memiliki fungsi yang sama dengan lonceng? Temannya lonceng adalah yang kentungan apa, gong? Gong. Berarti gong itu yang nomor 3. Nomor 4. Telepon kini berkembang menjadi titik-titik. Berkembang menjadi kentungan kan. Berkembang menjadi ponsel atau HP. Nomor 4. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi modern. Berarti nomor 2 tadi yang termasuk alat komunikasi tradisional adalah kentungan atau kentongan. Kalian tulis ya, Pak Hafiz cuma memberi nomor ini. Oke, itu dulu untuk hari ini. Banyak yang harus kalian tulis, banyak yang harus kalian kerjakan. Menjawab pertanyaan, menebali bangun datar tadi, dan menulis arti kata. Ini banyak sekali tadi, 10 ini ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.